Kemarin saya baca berita tentang UMR Singapura yang mencapai 78 juta dan anehnya ada warga sana yang menonton video saya. Membuat saya bertanya-tanya, kalau segitu gajinya gimana ya rakitan PC kere-hore ala mereka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Kalau teman-teman ada yang butuh kabel untuk menghubungkan HP langsung ke monitor PC buat main game di layar yang lebar atau buat nonton film biar lebih lega, ini solusinya. Ini adalah kabel mirroring dari HP ke TV dan monitor dari brand PX Indonesia. Kabel ini support resolusi 1080p dan bisa langsung dipakai di monitor PC teman-teman atau juga bisa ke TV kalian selama ada port HDMI-nya. Kabel ini support untuk iPhone dan Android, baik yang portnya Type-C atau yang masih micro USB. Cara pakainya pun simple, tinggal colokan HDMI ke port HDMI monitor, colokan USB ke kepala USB sebagai power input, dan colokan salah satu dari ketiga port ini yang bisa dimasukkan ke HP-nya teman-teman. Ketika dipakai juga bisa sekalian untuk ngecharge HP. Item ini sudah terjual ribuan pieces di Shopee dengan rating 4,8. Buat teman-teman yang minat, untuk link pembeliannya saya letakkan di kolom komentar teratas di video ini. Waktu saya posting di tab komunitas banyak banget ya dari teman-teman yang menebak harga PC ini. Tapi banyak banget yang salah karena kebiasaan nih di channel ini rakit PC dengan harga yang semurah-murahnya. Langsung saja kita tembak di depan. Untuk harga total part kali ini adalah 7 jutaan dan semua part baru kecuali VGA-nya. Dan ini adalah PC termahal yang pernah saya rakit di channel ini. Untuk part yang pertama, prosesor. Harganya mahal teman-teman, tapi performanya juga sangat tinggi. Ini adalah Intel i5 12400F, generasi ke-12 dari Intel dengan soket LGA 1700. Memiliki 6 core dan 12 thread yang semuanya adalah performance core tanpa efisiensi core. Base clocknya 2,5 GHz dengan boost clock 4,4 GHz. TDP-nya 65 watt. Prosesor ini tidak punya iGPU ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai harus menggunakan GPU eksternal biar bisa nampil ke monitor. Part yang kedua, HSF. Untuk HSF-nya kali ini tidak pakai HSF bawaan dari Intel ya, tapi pakai HSF dari Kiyosama KA200DW yang warnanya putih. Tujuannya untuk mengejar estetika. Untuk part yang ketiga, motherboard. Motherboardnya pakai dari merek MSI H610ME DDR4. Punya 6 port USB dengan output 1 HDMI dan 1 VGA. Support PCIe 4.0x16 dan ada slot NVMe 3.0x4. Untuk part selanjutnya RAM, kita pakai RAM dari Kingston HyperX Fury 2666 MHz. Pakai 8 GB kali 2, totalnya 16 GB. Kenapa sih nggak pakai RAM 3200 MHz? Karena akan mubazir dan tetap terbaca di 2666 MHz. Part yang kelima, NVMe. Di sini saya menggunakan NVMe untuk OS-nya. Pakai NVMe dari merek Kiyosama dengan size 256 GB. Untuk penyimpanan gamenya, Mas Edward yang punya PC nggak mau pakai harddisk karena emang PC ini cuman buat main RDR2. Katanya biar cepet loading gamenya, dan dia juga sudah punya harddisk 1 TB di rumah buat nyimpan data. Nah, saya pakai SSD dari merek DST dengan ukuran 256 GB untuk gaming. Lanjut ke PSU. Saya pakai PSU FSP HV Pro 550 watt, sudah 80 plus bronze dengan kabel yang flat. Input voltage-nya 200 sampai 240 volt. Ini adalah salah satu PSU terbaik yang bisa teman-teman dapatkan di harga 700 ribuan. Punya 8 pin power processor dan 2x8 pin power VGA. Jadi PSU ini masih sanggup untuk mengangkat RTX 4060 atau RTX 4070. Part selanjutnya, VGA. Saya pakai GTX 1660 Ti di rakitan kali ini dengan VRAM 6GB GDDR6. Ini adalah salah satu VGA favorit saya. Pernah pakai
VGA ini hampir 2 tahun dan sangat suka dengan performanya. VGA ini juga adem dengan dual fan dan suhunya maksimal di 70 derajat. Komponen terakhir, casing. Saya pakai casing Gamex Aero Mini dengan 3 fan RGB dan saya tambahkan 1 fan putih lagi di belakang. Yang paling istimewa dari casing ini adalah casing ini bisa dibuka tanpa baut, dibuka seperti jendela, dan kaca sampingnya full dikelilingi besi. Sedikit cerita, jadi kemarin itu saya nggak sengaja jatuhin kaca samping dari ketinggian sekitar 1 meter, dan betapa kagetnya ternyata nggak pecah kacanya. Ini casing yang sangat saya rekomendasikan buat kalian yang pengen casing keren dengan durability yang bagus, walaupun harganya lumayan mahal. Seperti yang sudah saya bilang di depan, harga PC ini adalah 7 jutaan karena hampir semua part PC kali ini adalah baru. Jadi buat teman-teman yang mau meniru rakitan persis seperti ini, tinggal cek aja di deskripsi. Di situ saya cantumkan semua partnya lengkap dengan link pembeliannya. Uji daya, yuk kita ke uji dayanya. Waktu diuji saat idle, PC ini menyerap daya sekitar 50 watt, dan saat full load game PC ini menyerap daya sekitar 210 watt. Wajar, ini adalah PC gaming dengan asumsi penggunaan daya 4 jam sehari dan listrik di rumah 900 VA, maka dalam 1 bulan PC ini menghabiskan biaya sekitar Rp34.000. Ini baru CPU only ya, belum termasuk monitor dan yang lainnya. Selanjutnya uji sintesis. Saya uji dulu prosesornya dengan Cinebench R15. Sebelum banyak yang protes nih, kok uji prosesor zaman sekarang pakai Cinebench R15 bukan pakai R23. Gini teman-teman, semua data yang ada di channel ini itu tesnya pakai Cinebench R15. Jadi biar kita bisa membandingkan dengan prosesor yang lain, mendapatkan skor multicore yang sangat tinggi 1748 CP. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan prosesor yang lain? Kalau pakai i3 10105F mendapatkan skor 844 CP. Prosesor Cerehore idaman kita semua i5 4590 mendapatkan skor 524 CP, dan mantan Lord Cerehore i5 3470 mendapatkan skor 440 CP. Selanjutnya kita uji GPU-nya GTX 1660 Ti dengan Unigine Heaven di setting yang sama seperti biasanya 900 PLOS, mendapatkan skor yang sangat tinggi di 10.739 poin. Hal ini dikarenakan prosesornya yang sangat kencang. Uji gaming, tapi sebelum uji gaming saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Dery Dermawan 832 dan Citra Nilam 6020 untuk super thanks-nya. Buat teman-teman yang lain nih yang mungkin rasa terbantu dengan channel ini, juga bisa ngasih ucapan terima kasih ke saya lewat super thanks, atau yang mau request dibikinin video rakitan biar bisa jadi prioritas konten kami yang selanjutnya. Game yang pertama, Dead Island 2 di setting 900p Ultra. Ini udah setting mentok ya dari gamenya, karena monitor yang saya pakai cuma 20 inch, gak bisa disetting di 1080p, mendapatkan FPS di angka 90-150 fps. Game yang kedua, Rise of the Tomb Raider di setting 900p Very High. Mentok juga nih, gak bisa setting ke 1080p, mendapatkan FPS dari 90-200an fps. Untuk game yang ketiga, Dying Light 2 di setting 1080p high, mendapatkan FPS 50-60. Dan game yang keempat, Red Dead Redemption 2. Ini adalah game request langsung dari Mas Edward. Di setting 1080p Ultra mendapatkan FPS yang sangat nyaman di angka 80-an. Game yang kelima, Dota 2 di setting 900p best looking, mendapatkan FPS 150-an waktu laning dan 120-an waktu war. Sangat nyaman untuk main game kompetitif. Game yang keenam, Far Cry 6 di setting 900p Ultra mendapatkan FPS 80-100an.
Game yang kelima, GTA 5 di setting 900p very high mendapatkan FPS 180-an FPS. Untuk game yang terakhir, PES 2021 di setting 900p high, FPS-nya terlock di 55 FPS. Kesimpulan, karena keterbatasan monitor saya di 20 inch, banyak game yang nggak bisa dibuka di resolusi 1080p. Tapi saya yakin PC ini sanggup kok buat main semua game di resolusi 1080p. Sedikit catatan, di beberapa game terjadi bottleneck VGA karena VGA-nya tidak mampu menandingi i5 12400F. Jadi saran saya ke depannya, kalau ada budget lebih dari Mas Edward, bisa upgrade VGA-nya ke RTX 4070 biar bisa makin mantap dan bisa gaming ke 2K atau gaming 4K. Demikianlah rakitan PC 7 jutaan punyanya Mas Edward, PC termahal di channel ini sejauh ini. Apabila ada pertanyaan atau saran, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.